Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Setelah hampir seminggu aku nggak upload, akhirnya kita bisa ketemu lagi guys. Jujur aku sebenarnya pengen banget bisa upload tiap hari untuk kalian, tapi mohon maaf, kemampuan aku hanya bisa 1 minggu sekali. Tapi aku harap itu nggak membuat kalian mundur dari channel ini, dan tetap setia, please setia dengan channel ini, karena tanpa kalian, aku bukanlah apa-apa. So guys, di salah satu video aku, ada dari teman-teman yang request untuk membahas tentang kasus The Frog Boys di Korea Selatan. Nah, karena aku sebelumnya udah tahu tentang kasus ini, udah baca, udah nonton filmnya juga yang judulnya Children, itu berdasarkan kisah ini. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung memutuskan untuk ngangkat topik ini di Mirror. Jadi ini adalah kasus hilangnya 5 bocah laki-laki yang menggemparkan satu Korea Selatan, dan hampir semua warga Korea Selatan, bahkan presidennya ikut turun tangan dalam kasus ini. Dan aku bisa jamin ke kalian, tonton video ini sampai habis, karena kisahnya itu sangat-sangat menarik. And now before video dari selesai, The Mirror mode. Let's lock it. Kejadian ini dimulai pada tanggal 26 Maret tahun 1991, di mana itu adalah hari biasa sebenarnya, hari kerja, hari sekolah. Tapi karena pada hari itu di daerah Daegu diadakan pilkada, pemilihan kepala daerah, jadi pemilihan wali kota gitu. Jadi semua aktivitas kantor dan sekolah itu diliburkan. FYI, di Korea Selatan sendiri, kalau misalnya ada acara pilkada pemilihan itu, biasanya diadakan di sekolahan. Jadi sekolah diliburkan, nah lapangan sekolah itu dipakai untuk pilkadanya. Nah, seperti biasa, sama kayak zaman dulu, kalau misalnya ada hari libur sekolah, satu kota nih diliburkan. Karena zaman dulu tuh belum ada gadget, kalian anak 90-an pasti tahu kita ngapain. Yap, kita pastinya main keluar rumah. Mungkin ke rumah teman, atau ke gunung, bukit, hutan, pantai, laut. Coba, kalian kemana pas masih kecil kalau libur sekolah? Nah, pada hari itu, 6 bocah Daegu yang bernama Woo Chol-won berusia 13 tahun, Jo Ho-yeon berusia 12 tahun, Kim Yong-gyu berusia 11 tahun, Park Chan-in berusia 10 tahun, Kim Jong-sik berusia 9 tahun, dan satu lagi namanya nggak dipublish nih, tapi kita sebut aja namanya Kimchi. Kimchi enak nih. Nah, mereka berenam ini satu sekolah, yaitu di SD Seongso. Nah, mereka berkumpul di rumah Jo Ho-yeon pada pagi harinya sekitar pukul 8 pagi untuk bermain bersama. Nah, di sini kalian bayangkan 6 bocil main dengan penuh ceria, kegirangan. Pasti ributnya itu minta ampun. Jangankan bocah-bocah bocil, kita yang dewasa aja kalau udah nongkrong berlima berenam orang, berasa dunia milik kita. Jadi ketawa-ketawa, ngakak, bikin orang keganggu. Nah, apalagi ini mereka anak-anak kecil. Nah, di rumah Jo Ho-yeon ini adalah satu anak kos yang ngontrak di rumah Jo Ho-yeon. Gak tahu nih apakah dia mahasiswa ataukah karyawan kantoran, yang pasti dia ngekos di rumah si Jo Ho-yeon. Nah, seperti halnya kita lah, orang dewasa yang kesibukan, dapat hari libur satu di pagi-pagi. Di pagi harinya pasti kita membutuhkan kayak me time gitu. Suasana yang tenang, melihat matahari, menikmati hari libur gitu kan. Nah, dengan adanya 6 bocah-bocah yang main di rumah Jo Ho-yeon ini, si anak kos ini merasa keganggu gitu loh. Karena saking kesalnya, dia tuh kayak ngusir 6 anak ini kayak, udah main di luar. Nah, tapi karena anak-anak ini mungkin nggak mau keluar, masih tetap pengen main di rumah, akhirnya si anak kos ini nyogok mereka lah dengan uang jajan. Jadi 6 anak ini disogok dengan uang jajan supaya mereka mau keluar dari rumah dan pergi cari tempat lain untuk bermain. Nah, yang namanya anak-anak diiming-imingi dengan uang jajan pastinya langsung luluh kan. Akhirnya 6 anak ini setuju dan keluar dari rumah mencari tempat lain untuk bermain, dan mereka memutuskan untuk pergi ke Gunung Waryong untuk mencari salamander. Jadi ada sedikit informasi yang beda nih dari rumor yang beredar, dari berita-berita yang beredar dengan kejadian sebenarnya. Kalau misalnya di namanya nih Frog Boys, anak-anak yang mencari kodok, ternyata sebenarnya mereka itu nyari salamander guys, kadal salamander gitu. Aku tahu dari mana? Aku tahu dari filmnya. Nah, Gunung Waryong ini sendiri terletak cukup dekat dari pemukiman warga, jadi itu bukan gunung yang terlalu jauh gitu. Gunung Waryong ini tingginya 299 meter, jadi hampir 300 meter. Dan ini bukan gunung yang besar dan janggal gitu loh. Jadi ini gunung yang cukup bersahabat dengan para warga. Jadi banyak anak-anak yang di sore hari itu main di sana, para orang tua yang jalan-jalan santai, jogging, bahkan ada yang berkemah di situ, camping. Jadi ini satu gunung yang cukup familiar lah dengan warga Daegu. Tapi saat mereka hendak mulai naik ke Gunung Waryong, si Kimchi ini minta pulang dulu karena dia belum sarapan. Jadi Kimchi ini mikirnya nanti kalau misalnya dia belum makan, dia naik ke gunung, nanti di atas lapar, terlalu jauh untuk turun ke bawah, pulang, atau mungkin takutnya nggak ada yang bisa dikunyah di sana. Makanya Kimchi ini minta izin ke teman-temannya untuk pulang dulu dan makan lontong. Nah, karena 5 anak lainnya ini kayak udah menggebu-gebu pengen naik ke atas gunung, akhirnya mereka meninggalkan si Kimchi dan naiklah mereka berlima ke atas gunung.
Oh, namanya Kim Berung guys. Jadi si kimchi ini namanya Kim Berung. Namanya cukup aneh untuk orang Korea, Kim Berung. Tapi mungkin Kim Berung nggak akan pernah sadar kalau rasa lapar yang dianggap manja dan lugu ini justru menyelamatkannya dari sebuah kejadian yang sangat mengerikan dan bisa merenggut nyawanya. Dan inilah terakhir kalinya 5 bocah Daegu ini terlihat. Karena sampai jam 6 sore, mereka nggak juga balik-balik ke rumah, dan pastinya hal ini membuat orang tua mereka cemas dan panik. Pencarian dimulai dari para orang tua yang melakukan pencarian secara mandiri, dan dimulai dari mencari di rumah-rumah tetangga, nanya-nanya ke tetangga. Dan kebetulan salah satu tetangga mengatakan kalau dia terakhir ngelihat kalau 5 anak ini di pagi harinya naik ke Gunung Waryong. Dan tanpa buang-buang waktu, langsung aja para orang tua ini mencari di Gunung Waryong di mana anaknya berada. Tapi selama 1,5 jam mereka mencari di sekitar Gunung Waryong, di daerah yang biasanya dikunjungi oleh anak-anak untuk bermain, tapi 5 anak ini nggak ada tanda-tanda keberadaannya, nggak tahu dia di mana. Sampai jam 7:30 malam, para orang tua ini udah mulai putus asa karena nyari-nyari nggak ketemu. Akhirnya mereka melaporkan kepada polisi untuk membantu melakukan pencarian. Tapi sayangnya laporan ini nggak ditanggapi dengan sigap dan cepat oleh polisi. Kenapa? Karena pada hari itu semua polisi dikirim ke posko-posko tempat pemilihan pilkada tadi. Jadi nggak banyak polisi yang bisa turun ke Gunung Waryong untuk melakukan pencarian. Karena nggak ada tanda-tanda, polisi mulai mencari saksi mata yang mungkin aja tahu atau pernah ketemu dengan 5 anak ini. Dan kebetulan ada salah satu anak yang bernama Ham Sung Hun yang juga naik ke gunung dengan satu kelompok temannya di waktu yang sama, di pagi hari. Jadi si Ham Sung Hun ini satu rombongan yang beda dengan rombongan si 5 anak ini. Paham kan? Nah, Ham Sung Hun bercerita bahwa pada saat dia ada di Gunung Waryong, dia ini sempat terpisah sama teman-temannya. Jadi dia nyasar sendiri ke daerah pekuburan. Dan di daerah pekuburan ini, dia mendengar suara jeritan anak-anak 2 kali dengan jeda 10 detik. Jadi dia dengar suara jeritan, terus 10 detik dengar jeritan lagi. Dan Ham Sung Hun mengatakan bahwa dia mendengar suara jeritan itu jam setengah 12 siang. Tapi kesaksian dari Ham Sung Hun ini nggak membantu polisi menemukan petunjuk yang lebih jelas. Akhirnya pencarian dihentikan pada malam itu dan disambung besok hari. Nah, dalam kurun waktu 1 hari aja, kasus hilangnya 5 anak pencari kodok atau pencari salamander ini langsung trending dan viral di Korea Selatan. Jadi beritanya ini langsung nyebar satu kota dan semua kota tahu. Dan berita ini juga terdengar ke telinga Presiden Korea Selatan pada saat itu, yaitu Roh Tae-woo. Roh Tae-woo langsung memerintahkan semua pasukan polisi, tentara, militer, untuk mencari ke seluruh daratan Korea Selatan. Daratan. Jadi asalkan ada tempat yang bisa dipijak, cari ke sana. 300 lebih unit diturunkan untuk mencari 5 bocah Daegu ini. Para orang tua dari bocah-bocah yang hilang ini rela berhenti dari pekerjaannya untuk fokus mencari keberadaan anak mereka. Warga Korea Selatan juga secara sukarela mengumpulkan dana sampai terkumpul sekitar 42 juta won atau sekitar 400 jutaan rupiah untuk biaya pencarian 5 bocah ini, sekaligus biaya hadiah untuk orang yang berhasil menemukan 5 bocah ini. Dan tak cuma itu, semua anak-anak di Daegu ikut andil dalam mencari 5 bocah ini. Jadi mereka semua itu kayak turun ke jalanan, membuat barisan, sambil memegang foto ke-5 anak ini, dan berteriak-teriak memanggil nama mereka. Aduh, aku merinding kok. Kayak sekompak dan seantusias itu loh untuk ikut membantu mencari. Jadi benar-benar sosial dan kebersamaan mereka itu sangat-sangat tinggi. Dan di waktu yang sama, di saat masa-masa pencarian itu, semua orang tua yang punya anak-anak kecil itu lebih memperketat penjagaan mereka kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka ini nggak sama nih nasibnya dengan 5 anak yang hilang ini. Ya, seperti biasalah yang namanya warga itu nggak akan percaya sebuah aturan sebelum ada kejadian buruk. Jadi kalau misalnya banyak orang nih yang dibilangin jangan gini, jangan gitu, terus ngeyel, nggak mau denger, ya memang harus kayak gini, harus kejadian dulu baru lebih waspada. Aku harap Indonesia nggak kayak gitu ya. Gunung Waryong yang diduga kuat sebagai tempat di mana 5 anak ini berada, udah disusuri lebih dari 500 kali selama waktu pencarian, tapi tetap mereka menemukan satu petunjuk pun tentang 5 bocah ini. Jangankan sosok mereka, satu aja petunjuk kayak sepatu, baju, atau celana, atau apalah yang mungkin bisa membantu polisi menemukan di mana mereka, tapi enggak. Ini benar-benar kayak hilang jadi asap gitu. Nah, karena ini satu kasus yang besar di Korea Selatan, pastinya ada teori-teori dan spekulasi yang muncul dari orang-orang. Ada yang bilang mereka tenggelam, ada yang bilang mereka dimangsa hewan buas, ada yang bilang mereka diculik alien, ada yang bilang mereka diculik oleh orang-orang jahat dan dijual. Ada juga yang bilang kalau mereka ini diculik oleh aparat Korea untuk uji coba medis. Bahkan mirisnya salah satu profesor psikologi di kota itu, istilahnya profesor yang berilmu tinggi, tanpa dasar, tanpa landasan, dia mengungkapkan ke publik dan mencurigai kalau salah satu dari orang tua 5 bocah ini
adalah dalang dari kasus ini. Jadi salah satu orang tua, aku nggak tahu orang tua dari anak yang mana, profesor ini mengatakan kalau si orang itu mungkin yang membunuh anaknya dan teman-temannya lalu menguburkannya di Gunung Waryong. Coba orang tua mana yang nggak hancur dengar kata-kata ini? Intinya semua upaya pencarian dilakukan, tapi nggak ditemukan satupun petunjuk atau kepastian jawaban di mana 5 anak ini berada. Akhirnya kehidupan keluarga korban terus berlanjut sambil diselimuti duka dan tanda tanya besar. Begitu juga dengan warga Korea yang masih penasaran dengan jawaban dari kasus ini. Tapi 11 tahun kemudian titik terang ditemukan. Pada 26 September 2002, seorang ibu pergi ke Gunung Waryong untuk memetik buah dari pohon ek. Aku sendiri nggak tahu pohon ek ini bentuknya gimana, buahnya gimana, karena kurang familiar di Indonesia. Tapi gambarannya kira-kira kayak gini lah pohonnya. Nah, jadi si ibu ini pergi ke pohon itu untuk ngambil buahnya. Dan di sekitar pohon itu, ibu ini menemukan sesuatu yang cukup aneh dan mencurigakan. Sampai-sampai ngeliat itu, si ibu ini mikir, ini apa ya? Nah, karena rasa curiga dan takutnya juga untuk nyari tahu sendiri itu barang apa, dia langsung nelpon polisi untuk membantu melihat itu apa kira-kira yang dia temukan. Dan setelah polisi datang dan ngecek apa yang dimaksud oleh si ibu ini, alangkah kagetnya si ibu dan polisi karena ternyata apa yang ada di sana adalah tengkorak dan tulang belulang. Yang ukuran itu kayak ukuran anak-anak. Dan setelah diteliti lebih dalam, ternyata itu adalah tengkorak dan tulang belulang milik 5 bocah yang hilang 11 tahun yang lalu. 5 kerangka ini ditemukan saling berdekatan dan 2 diantaranya itu terlihat sedang berpelukan. Tapi anehnya, di saat polisi menemukan jasad itu, tanpa ada penelitian yang lebih jelas, tanpa ada otopsi, para polisi langsung mengungkapkan ke publik bahwa 5 anak ini meninggal dunia karena hipotermia atau kedinginan yang sangat-sangat parah. Tapi mendengar pernyataan itu, semua warga Korea kayak nggak setuju dan menentang tanggapan itu karena nggak mungkin mereka meninggal karena kedinginan tapi sampai kayak gitu. Apalagi di Gunung Waryong, yang istilahnya itu bukan gunung yang berhutan lebat yang mungkin bisa membuat suhu itu kayak suhu di gunung es itu, nggak mungkin banget. Jadi agak aneh aja gitu kalau misalnya dibilang 5 anak ini meninggal karena kedinginan. Dan warga-warga percaya kalau anak ini penyebab meninggalnya itu lebih dari sekedar kedinginan. Ditambah lagi jasad mereka ditemukan beberapa kilometer dari pemukiman warga, jadi itu bukan tempat yang cukup jauh ditemukannya. Jadi mustahil banget kalau anak-anak ini meninggal karena hewan buas, atau karena diculik, atau karena nyasar. Karena ini benar-benar dekat banget dari pemukiman warga, nggak mungkin mereka nyasar. Mereka pasti bisa pulang dengan aman. Ditambah lagi, seperti yang di awal, Gunung Waryong ini gunung yang cukup bersahabat dengan para warga. Nah, 5 jasad ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi lebih dalam melihat penyebab kematian mereka. Dan ternyata hasil otopsi dan para ahli medis mengungkapkan apa yang terjadi pada 5 anak ini sangat-sangat mengerikan. Para ahli forensik dari Kyungbuk National University yang dipimpin oleh Kwak Jong-sik menemukan ada trauma benda tumpul yang parah pada 3 dari 5 tengkorak anak-anak ini. Wo Chol-won yang berusia 13 tahun, paling tua dari 5 anak ini, di kepalanya itu ada 2 lubang dan 1 lubang besar yang retak bahkan mendekati pecah, yang bisa diartikan kalau di kepalanya itu ada hantaman benda tumpul dan tusukan benda tajam di kepalanya. Anak-anak, kalian bayangkan. Tengkorak Kim Jong-sik, di atas mata kanannya itu kayak ada retakan seperti bekas hantaman benda tumpul, entah itu kayu atau besi, dan tangan kanannya itu hancur, patah, dan disimpulkan kalau tangannya ini patah itu karena mendapat hantaman saat dia melindungi diri. Jadi kayak dia diserang, terus dia kayak lindungi diri gini, dan tangannya itu dihantam sampai patah. Tengkorak Kim Yong-gyu, sama di atas mata kanannya juga ada kayak 2 retakan yang hampir pecah, dan diduga itu karena dipukul dengan tangan kosong, jadi kayak kena ininya itu loh. Dan baju bagian depan si Kim Jong-gyu ini kayak robek-robek, ditarik-tarik, sampai semuanya itu lepas dan hancur. Sedangkan tengkorak Park Chan-in dan Jo Ho-yeon itu terlihat normal dan nggak ada bekas luka yang parah di tengkoraknya. Nah, menurut para ahli, dari hasil otopsi 5 jasad anak-anak ini, diduga ada satu pelaku yang sama karena memiliki pola cedera yang sama di antara kelima anak ini. Tapi siapa pelakunya sampai sekarang nggak diketahui petunjuk dan jawabannya, dan sampai sekarang itu juga masih menjadi misteri di Korea Selatan. Tapi yang aneh menurut aku pribadi, Gunung Waryong ini udah disusuri lebih dari 500 kali selama pencarian. Tapi nggak ada satupun orang yang menemukan 5 jasad ini di pohon ek itu. Dan baru ditemukan 11 tahun kemudian oleh ibu-ibu yang istilahnya tuh nemu nggak sengaja di tempat yang sangat gampang untuk terjamah oleh warga. Kan kalian merasa aneh nggak sih? Karena memang hampir semua kasus-kasus kematian yang nggak terpecahkan itu kayak gini nih.
ditemukannya itu beberapa tahun kemudian di tempat yang udah disusuri oleh para pencari. Kalau kalian udah nonton tentang kasus hilangnya Jared, kasus hilang Missing 411, pokoknya rata-rata kasus-kasus orang hilang itu ditemukan di tempat yang udah mereka cari. Seakan-akan jasad ini diletakkan di sana setelah bertahun-tahun terlewatkan. Jadi semacam strategi dari si pembunuh biar nggak kebaca jejaknya. Yang pasti, sampai saat ini, siapa pelaku dari tewasnya 5 bocah Daegu pencari kodok ini masih belum ditemukan. Bahkan satu petunjuknya kayak apa gitu barang-barang si pembunuh yang tinggal di daerah itu juga nggak ditemukan. So guys, itulah kronologi kejadian hilangnya 5 bocah Daegu pencari kodok atau pencari salamander yang paling terkenal di Korea Selatan, bahkan menciptakan teror yang nggak ada henti-hentinya nih sampai sekarang. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini. Apa teori kalian? Menurut kalian apa yang terjadi pada 5 bocah ini? Siapa kira-kira pelakunya? Dan dalam kasus ini kita bisa belajar satu hal tentang kewaspadaan orang tua terhadap anaknya. Karena sampai sekarang pun kita masih banyak ngelihat orang-orang tua yang kayak nggak acuh, nggak ngejaga anaknya sebaik mungkin. Kalau kalian pengguna medsos pasti sering lah ngelihat kayak anak-anak kecil yang main di pinggir jalan, yang nyebrang sembarangan, nggak diawasi lagi main, membiarkan anak pergi sekolah sendirian. Ya maksudnya kita bisa percaya dengan kemampuan anak kita yang mungkin pintar, hebat, bisa pergi sendiri keluar. Tapi jangan lupa kalau banyak loh orang-orang di luar sana itu yang otaknya itu nggak bisa kita baca. Yang bahkan orang dekat aja bisa menyakiti, apalagi ini orang-orang yang kita nggak kenal. Aku cuma mau mengingatkan kalau dunia kita ini nggak selembut yang kita bayangkan, guys. Dan di sini kita juga menyadari pentingnya peran warga kota dalam sebuah masalah. Gimana kekompakan mereka, sosial mereka yang tinggi, support dari orang-orang, entah itu offline dan online. Jadi aku berharap nih, kayak kalian juga teman-teman pasti tahu seberapa kuatnya netizen Indonesia dari komentar-komentar itu bisa mempengaruhi sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa berkomentar menggunakan media sosial dengan cara yang baik untuk sesuatu yang baik, kenapa kita nggak ngelakuin itu? Tapi apapun itu, aku berharap semoga kejadian kayak gini nggak terjadi di Indonesia. Kita semua dijauhkan dari musibah-musibah yang meresahkan kayak gini. Dan untuk para orang tua, please jaga buah hati kalian, lindungi mereka dengan segenap jiwa raga kalian. Dan terakhir aku mengucapkan terima kasih untuk Kak Santika Zahra yang udah request tentang kasus ini. Aku dengan senang hati mencatat saran-saran dari teman-teman apa yang bagus untuk dibahas. So, terus dukung channel ini karena tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa. Dan kalau misalnya teman-teman punya ide-ide nih yang bagus untuk dibahas di Content Mirror, silahkan di-share aja. Siapa tahu kita bisa lebih banyak mengetahui tentang misteri, kasus-kasus, kejadian-kejadian apa lagi yang belum kita ketahui di muka bumi ini. So guys, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye! Jadi sebaiknya kita apa sih? Itu lebih memperketat penjagaan mereka kepada anak-anak